Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan menjabarkan daripada tugas 3 yang saya kerjakan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, NIM 05136477 dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, Universitas Jakarta. Domisili Jakarta, Universitas Terbuka. Saya akan membahas di tugas 3 ini, kita dituntut untuk membuat program dengan menggunakan perandaian atau statement if dengan operator yang telah ditentukan. Jika di tugas 2 kita disuruh untuk membuat program sederhana dengan statement if saja, di tugas 3 ini kita dituntut untuk menggunakan if dan array. Dalam kasus itu mempunyai golongannya sama, juga mempunyai array yang berbeda. Di sini indikatornya ada array A adalah array 0, golongan B adalah array 1, dan golongan C adalah array 3. Dan array tersebut telah ditentukan adalah 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Sehingga jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur adalah 30%, yaitu array lembur dari gaji pokok dari array gaji semua golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur ada 32%. Ditampilkanlah arraynya, dan seterusnya hingga sampai karyawan lembur 5 jam, yaitu 38%. 5 jam atau lebih sama dengan lebih dari 5 jam juga. Ya, pada intinya sama-sama aja. Di sini yang membedakan adalah dia menggunakan array. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat program tersebut. Yang pertama, kita harus memperhatikan array. Di sini saya menggunakan integer, di mana yang tampil hanya angka. Integer gaji pokok akan saya jabarkan seperti ini. Dia lebih simpel daripada yang kemarin di tugas 2 dia harus menginputkan satu, dan di sini array, menggunakan array hanya menggunakan satu baris saja. Mari kita praktek langsung. Di sini udah saya buat berkas Java-nya. Pertama-tama kita harus mengimport Java util scanner. Selanjutnya mari kita membuat public class. Gaji karyawan. Ya, selanjutnya kita buka kurung. Setelah dibuka, kita gunakan yang tadi, fungsi integer, untuk menampilkan hasil bentuk angka saja. Terus gaji pokok 5 juta.
6.500.000, 9.500.000. Tutup lagi, jangan lupa titik koma, karena kita akan menggunakan satu lagi integer. Di sini kita memaparkan persen lembut. Di sini kita masukkan, dan mungkin huruf-huruf awal lebih tepatnya. Huruf-huruf awal 10, 30, 32, 34, 38, 36 dulu ya, 36, 38. Titik lagi, barulah kita memasukkan scan. Untuk menyekanya scanner adalah 30, 32, scan new, scanner. Nah, baru kita panggil sistem in. Setelah itu baru kita panggil lagi integer. Kita tentukan indeksnya. Ini buat digunakan untuk melooping. Indeks golongan kita gunakan min 1. Jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan atau tidak valid, maka dia akan melooping lagi. Itulah fungsi utamanya. Selanjutnya string golongan. Nah, di sini saya akan memberikan keterangan loop untuk validasi input golongan. Lagi-lagi ini hanya sekedar komentar untuk membedakan kodenya satu dan lain aja. Di dalam satu bagian coding ini, maka saya gunakan ketik atau garis miring 2. Maka kita gunakan dulu lakukan sistem out print. Nah, di sini kita masukkan commandnya. Dia masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Tutup lagi, titik koma, baru tutup sekali lagi. Sini kita masukkan golongannya, scanner. Next, jika to upper case, ini agar dia ketika kita scan tidak masalah mau menggunakan huruf balok atau tidak, agar menghindari keeroran. Kita gunakan switch. Selanjutnya golongan, ini kita buka kurung, kita masukkan di sini case-nya, case A. Kita mendapatkan indeks golongan 0 sesuai yang diinginkan soal. Mari kita cek ulang. Indeksnya 0. Indeks dari array A itu adalah 0. Ya.
kita gunakan fungsi break. Selanjutnya kita masukkan case yang selanjutnya, case B. Di case B kita menggunakan index jangan lupa titik 2. Kita gunakan fungsi break juga. Masukkan case selanjutnya, yaitu case C. Indeksnya adalah 2. Lalu kita masukkan fungsi break. Setelah semua di break, kita akan ke settingan defaultnya apabila dia tidak mempunyai golongan. Defaultnya adalah system out print in. Golongan tidak valid. Coba lagi. Selanjutnya kita tutup kurung. Tutup kurung lagi. Baru kita masukkan di sini while ketika indeks golongan sama dengan -1, maka sistem akan dipanggil dengan system out print in. Masukkan jumlah jam lembur titik 2 terus tutup kurung. Lalu menggunakan fungsi integer jam lembur. Next integer titik koma lagi, integer gaji pokok indeks golongan integer indeks lembur jam lembur lebih dari sama dengan 5. Jam lembur -1. Terus integer persen sama dengan jumlah persen ya, persen ini jam lembur lebih dari 0.
lembur, indeks lembur. Ya, lanjut kejar gaji lembur. Sekarang menghitung gaji lembur. Gaji lembur adalah gaji dikali persen dibagi 100. Selanjutnya menghitung total penghasilan dengan cara gaji plus gaji lembur. Maka kita tarik sistemnya, sistem out ini. Di sini kita gunakan fungsi slash n gaji pokok adalah RP plus gaji. Selanjutnya gaji lembur plus gaji lembur. Selanjutnya sistem out print in total additional RP sekian-sekian ditambah total penghasilan. Selanjutnya kita gunakan scanner dot close untuk menguncinya. Dan terakhir kita tutup. Ya, kuning pas. Lepas. Oke. Kita coba cek settingannya dulu. Pengaturan line in. Kita hidupin lagi. Tutup settingnya, lalu kita ke pelibatan ini run Java. Apakah bisa? Ya, di sini telah tertampil aplikasi yang kita inginkan. Dengan cara merun Java ini, coba kita cek dulu apakah ini valid dan benar. Pertama, kita lihat di indeks A, kita masukkan. Selanjutnya kan dia mencari
di jam lembur. Misalnya aja saya mau menggunakan indeks jam lembur indeks jam lembur 3 jam deh. Nah, maka gajinya akan diberikan segini. Kita nggak perlu ngitung satu-satu, persenannya sudah ada di sini 17.000. Ayo kita cek apakah betul menggunakan kalkulator. 5 juta dikali berapa aja? Jam lembur itu 3 jam 34%. Juta 700. Apakah betul di situ 1.700.000? 123 betul ya, bukan 17.000 tapi 1.700.000, dan totalnya adalah 6.700.000. Coba kita cek, ditambah 5. Iya, sudah betul, ini 6,7 gajinya. Kalau di KSB bagaimana? Ya, kita ulang lagi peran Java. KSB menggunakan kita gunakan indeks yang paling tinggi, 4, indeks 4. Kita gunakan indeks sesuai soal, indeks 4, 5 jam lebih. KSB jam lemburnya indeks 4. Kita cek apakah betul di situ gaji utamanya 6.500.000. 6.500.000. Dia mempunyai jam lembur lebih dari 5 jam dikali di situ indeks 4 38%, maka didapatkan 2.470.000 ditambah gaji utama 6.500.000. Jadi dapat 8.970.000. Apakah betul? Berarti ini masuk ke 4 jam. Oh, ini 36% bukan 38%. Kita ulang, saya salah ngitung. Berarti 6.500.000 dikali 36% ditambah 6.500.000, 8.840.000. Apakah betul di situ? Iya, betul, 88.400. Coba kita cek KSC jam lemburnya, jam lembur berapa ya? 5. Situ tertera gaji lemburnya 3.600.000. 3.610.000. Kita cek 9.500 gaji kali betul 38% ditambah gaji utama 9.500.000, 13.110.000 rupiah. Pas. Iya,
semuanya sudah betul. Ini sudah dikunci. Setelah selesai pengaplikasiannya dikunci menggunakan fungsi loop dan scan. Di sini saya menggunakan index -1 ini, gunanya itu untuk meloop. Selanjutnya ini arraynya masing-masingnya sudah teraplikasi dengan baik dan benar, insya Allah. Mari kita screenshot untuk hasil-hasil ini dan memasukkannya ke laporan. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya mohon maaf. Apabila ada terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon diinformasikan kepada saya pribadi di kolom komentar atau boleh di japri. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.